Halo, sudah banyak yang bergabung. Assalamualaikum. Ada Kak Hamidah. Halo Kak Hamidah. Ada Kak Tiara, Kak Nataya, Mom and Baby Spa, Kak Kinkin. Oh, masih banyak. Ada Nafira Home Care. Wah, banyak sekali nih. Oke. Sudah banyak yang bergabung. Dari mana aja nih? Boleh dong kita kenalan dulu, sebutin misalkan Kak Nafira Home Care, domisilinya di mana nih? Halo Kak Hamidah, dari mana nih Kak Hamidah? Ada Kak Endang. Tuh. Boleh dong sebutin dari mana domisilinya? Oh, ada dari Wonogiri, Masya Allah. Halo Jateng. Salam dari Bandung. Tetanggaan kita ya. Jawa Barat, Jawa Tengah maksudnya tetangganya. Oke, udah banyak yang bergabung. Sambil nunggu yang lain, kita kenalan dulu deh. Karesi Yuraira, Resi Uraira. Dari mana Karesi? Oh, Kak Hamidah dari Pemalang, Jawa Tengah. Wah, udah banyak dari Jawa Tengah ini kayaknya ya. Dari Lamongan. Halo Kak Lamongan. Wah, enak ya satu Lamongan. Kak Elis. Halo Kak Elis. Wow, ada dari Bengkulu. Halo Kak Uli. Wow, dari Bengkulu, dari Sumatera ya. Dari mana lagi nih? Ada yang dari Jakarta atau dari Bandung? Kita sambil tunggu ya. Oh, dari Semarang. Kanapira. Halo Semarang. Wah, kayaknya banyaknya Jawa Tengah ya. Oke, oh sorry. Oh, kita sambungkan bersama Nataya Mom and Baby Spa. Nah, baru masuk nih. Halo Bunda. Ya, halo Kak. Halo, mohon maaf ini kayaknya tadi nggak bisa diklik. Nah, udah bergabung ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Halo, Bunda Iska ya. iya betul. Dengan Kak Halo, siapa? Sylvia Kak. Salam Oh, kenal. Mas. Kenal ya. Iya. Kak Rizka dari mana nih domisilinya? Saya dari Kalimantan ini, Kalimantan Kali Selatan. dari mana? Pontian apa? Ya, dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sungai apa Kak? Hulu Sungai Selatan. Ulu Ungai Selatan. Wah, jauh ya Hulu, Kak ya. Hulu Sungai Selatan ya, dari Kalsel. Masya Allah dari Kalau Kalimantan. Bunda Sylvia dari mana? Kita bersebangan kayaknya. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Oh, Bandung. Jauh ya, kita jauh. Tapi karena live ini kita jadi kenal ya Bunda ya. Iya, Barangkali nanti Bunda mau ke Bandung, nanti jumpa sama saya. Saya ke Kalimantan berjumpa sama Bunda insya Allah. Mudah-mudahan ya Bun. iya. Nanti ditunggu ya kedatangannya ke sini. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bunda apa kabar nih? Sehat Bun? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya Sylvia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada rencana main ke Bandung? Belum ada dalam waktu dekat. Tapi Nah, kepengen sih, pengen ke sana. siap. Nanti kalau ada rencana nanti main-main ya Bun. Iya. Oke.
Sebelumnya kita berterima kasih banget nih sama Bunda Rizka. Bunda Rizka mau menyempatkan waktunya di tengah-tengah pasti kesibukan banget dong ya, banyak kesibukan nih. Terima kasih banyak loh Bunda udah menyempatkan waktunya, tenaganya dan mau sharing ilmu sama kita semua nih di live bersama teman-teman atau alumni dari EBSCO. Terima kasih banyak ya Kak Rizka. Ya, sama-sama. Sama-sama kita berbagi ilmu aja ya, Bunda Sylvia ya. Ya, Sharing-sharing aja kita ya. sama-sama saling sharing. Nanti kalau ada yang bertanya berkenan ya Bunda ya. Ya, salam. Ya, Iya. Buat teman-teman yang yang baru bergabung, hari ini kita mau bahas tentang stimulasi dini pada bayi dengan baby spa. Betul ya, Bunda? iya, betul. Dengan baby spa itu banyak sekali manfaatnya untuk stimulasi bayi. Ya. Apalagi kan sekarang ini banyak saya lihat tuh anak-anak bayi yang tidak sesuai dengan usianya, tapi perkembangannya misalnya harusnya dia merangkak, tapi terlewati pas dia merangkak. Banyak sekali itu saya jumpai itu kasus-kasus yang dia enggak merangkak, tapi langsung berdiri. Terus Iya, kalau enggak cuma ngesot gitu kan, dia ya. tengkurap, tapi ngesot Banyak gitu banget ya, enggak, Bunda. dia Banyak enggak banget. dia enggak bisa ngangkat badannya, ya kan enggak merangkak gitu kan. Iya, betul. Sampai akhirnya saya ajarin stimulasi ya supaya bisa merangkak gitu. Jadi akhirnya ada yang usia 1 tahun, balik lagi dia fase merangkak. Udah jalan, baru belajar lagi merangkak. Akhirnya bisa merangkak. Banyak banget nanti sharing ilmunya nih sama Bunda Rizka. Saya juga penasaran nih sama Bunda Rizka. Nah, Bunda Rizka saya izin menyampaikan dulu untuk teman-teman yang nanti misalkan ada yang mau bertanya, langsung di kolom komentar aja ya Bunda ya. Nanti biar saya bantu Iya, bacakan nanti kan. Bunda jawab. Oke. Tanya ya. Oke. Bunda, sebelum kita bahas tentang stimulasi bayi nih, kita pengen dong kenalan tentang Bunda Rizka, apa kesibukannya, apa kegiatannya, apa nama home care atau nama kliniknya mungkin Bunda. Silahkan Bunda Rizka. Saya alhamdulillah ada ya ini klinik home and baby spa di Kabupaten Sungai Selatan di kota kecil di sini. Eh, Jauh dari provinsi ya 3 jam. Jadi saya di sini ada pelayanan baby spa, sama mom treatment, kids spa, terus yang bukan untuk ibu-ibu yang udah melahirkan aja, yang masih gadis-gadis juga bisa treatment di sini. Jadi Pak ya ini Bun ya. treatment semuanya ya. Terus kalau untuk bayi itu ada pijat bayi, terus baby spa gitu kan, kids spa. Kalau saya sih kesibukan setiap hari di sini ya di Nataya yang pertama, kemudian saya kebetulan juga dan di puskesmas. Jadi kalau pagi saya di puskesmas, sore saya baru di Nataya ini sampai malam. Hari Oh, Minggu saya biasanya ada juga. Masya Allah. Jadi di paginya di puskesmas ya Bun ya. Nah, saya pagi di Siang. puskes. Makanya kadang ada yang minta pagi ya. Kalau pagi bisa, tapi mungkin nggak ketemu saya karena saya kan pagi tugas di puskes Mas ya. sampai siang. Jadi sore saya baru bisa ada. Soalnya hari hari libur saya bisa dari pagi di Natanya. Iya. Oh, jadi udah Tapi punya kalau tim nggak, berapa banyak Bun? saya ada enam, ada enam, ada 6 karyawan. Kesehatan semua kah atau enggak Bun? Ada dulu sih waktu awal pertama buka itu saya ada rekrut bidan, ada perawat, ada tenaga anak-anak lulusan SMK gitu ya. Terus kemudian banyak yang kecapean mereka. Akhirnya saya ambil yang betul-betul mau murni kerja di klinik saya, jadi nggak double gitu, nggak double di tempat lain. Jadi yang sekarang tenaga karyawan yang ada ini ada fisioterapis sama dari lulusan SMK dan SMA. Oke, Masya Allah. Udah banyak ya Bun ya? Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ada mereka ya saya nggak bisa juga karena saya kan
eh, perlu bantuan dari tenaga yang lain untuk membantu saya supaya bisa melayani semuanya. Berapa Kan banyak, saya berapa cuma lama tinggal berjalan? tangannya sementara yang mau treatment tuh banyak, jadi akhirnya saya rekrut lagi gitu sih supaya semuanya bisa terlayani. Saya juga berbagi ilmu dengan mereka ya, ya buat inilah buat bekal juga ya Iya, betul. supaya bisa membantu orang lebih banyak lagi. Udah berapa tahun berjalan? Februari nanti alhamdulillah 2 tahun. Februari ini Februari 2022. Insya Allah udah mau 2 tahun ya Bunda. Ya masih baru sih ini Bunda Sylvia baru 2 tahun, mungkin Bunda Sylvia udah jauh lebih lama lagi ya daripada saya. Bunda, saya masih junior. Masih terus banyak belajar lagi ya. Masya Allah. Bunda, kita mau bicara tentang stimulasi bayi nih. Stimulasi bayi, ya intinya lebih ke manfaat baby spa mungkin ya Bunda ya. Jadi Iya, kadang mungkin kita datang atau misalkan ada pasien yang datang ke baby spa mungkin hanya untuk gengsi, sekedar gengsi, wah babynya di spa, mungkin ada yang seperti itu ya Bunda. Tapi balik itu semua pasti ada manfaatnya. Tentunya banyak banget manfaat dari baby spa ya Bunda ya. Sebelum kita ke stimulasi nih, menurut Bunda sendiri apa aja sih manfaat dari baby spa sendiri nih Bun? kalau manfaat dari baby spa ini banyak sekali ya. Makanya saya tuh suka gitu mau buka ini tuh ya karena saya melihat manfaatnya gitu. Saya juga pengen banyak membantu ibu-ibu muda, ibu baru yang tentunya masih masih bingung dengan perawatan bayi bayi baru lahir, anak pertama, jauh dari keluarga ya. Karena saya sendiri kan juga pernah merasakan jauh dari keluarga, gimana repotnya, gimana susahnya, saya udah pernah ngerasain. Jadi saya memang buka pelayanan mom and baby spa ini ya eh, lebih besar dari ini, lebih banyak dari pengalaman pribadi terutama. Terus untuk manfaat baby spa itu yang pertama itu kan untuk stimulasi motorik nih, motorik bayi gitu kan, karena bayi itu paling bagus untuk baby spa itu usia 3 sampai 4 sampai 6 bulan itu masa yang paling bagus untuk baby spa karena bayi itu sebetulnya udah ada dia tuh refleks refleks menyelam, refleks berenang itu sampai usia 6 bulan. Jadi waktu ini cerita dulu ya, Bunda Sylvia ya sebentar ya. Boleh banget Bunda. Waktu di dalam perut ibu itu kan dia di dalam air ketuban itu kan berenang-renang. Jadi waktu setelah keluar dari jalan lahir, dia tuh dapat pijatan pertama kali tuh waktu melewati jalan lahir ibunya itu kan jadi sentuhan pertama di situ. Habis itu pas sudah lahir dia misalnya pergi ke baby spa di situ usia 4 sampai 6 bulan dia masih masih ada refleks alami berenangnya gitu kan. Jadi kalau misalnya bayi yang berenang sedari dini dengan bayi yang sama sekali tidak pernah berenang itu nanti ada perbedaannya. Jadi kalau dari manfaatnya itu yang pertama tadi untuk stimulasi motorik ya, motorik kasar dia. Kalau berenang tuh kan otomatis gerak semua itu tangan, kaki. Memang Bunda melihat itu pelampungnya di leher nggak nyaman kayaknya gitu kan ya. Tapi kan kita juga sudah menyesuaikan dengan berat badan bayi, usia juga kan supaya nyaman. Memang kelihatannya memang nggak nyaman, tapi itu memang yang paling bagus tuh yang leher karena dengan leher itu tangan, kaki gerak semua, koordinasi semuanya ya dibandingkan kalau yang pelampung duduk. Kalau pelampung duduk kan cuma mungkin kaki aja yang gerak ya, tangan agak kurang aktif. Tapi kalau coba lihat kalau saya ada sering saya kadang upload ini ya video bayi yang berenang tuh pakai pelampung leher itu kan di situ kelihatan kakinya, tangannya gerak semua di situ. Terus apa? Jadi ototnya ini supaya lebih kuat, otot tangan, otot kaki. Jadi nanti harapannya pas tahap-tahap seperti tengkurap, berguling, terus merangkak, duduk, semuanya bisa
bisa ini mendapatkan fase itu tadi tanpa terlewati sampai berjalan. Nah, saya sih menurut penelitian nih katanya bayi yang sering berenang dengan bayi yang sama sekali tidak pernah berenang itu nanti akan lebih cepat jalan bayi yang lebih awal mengenal air, media air tadi spa, baby spa. Jadi spa itu kan Solus per aqua ya Bunda Sepia, jadi terapi tapi menggunakan air. Jadi air yang dipakai juga bukan air sembarangan. Kalau di kolam renang itu kan sama-sama berenang ya, tapi maaf, mungkin kalau di kolam renang itu kan ada kaporitnya. Kalau kita di baby spa ini kan kita nggak pakai kaporit, airnya ya air bersih gitu, udah gitu kan suhunya juga udah disesuaikan. Jadi ya kira-kira nggak panas banget, nggak juga dingin banget. Jadi udah suhu untuk bayi lah, untuk mandi bayi ya 34-35 derajat lah. Jadi kalau misalnya baby spa ini biasanya kan kita awali dengan senam dulu, baby gym. Baby gym ini kan ya kayak kita mau berenang juga kan kita harus stretching dulu supaya otot kita lemas gitu kan, supaya juga lebih energik lagi nanti waktu di air kalau dia udah senam dulu. Terus juga biasanya saya kasih jimbol juga, jadi baby gym, jimbol, baru swim gitu kan, supaya nggak kaget juga di air gitu. Jadi kalau pas udah di air, dia udah kan tadi udah gym dulu nih, dia lebih aktif lagi biasanya pas di air tuh, dia gerakannya udah pemanasan dulu sebelum berenang. Terus habis itu baru pijat gitu kan. Habis itu kan kelihatan tuh setelah pijat bayinya, setelah selesai baby spa, biasanya nyusunya lebih kuat. Mestinya sih bayi-bayi yang datang ke sini tuh Bun, sampai 2-3 botol itu ngedotnya kalau habis baby spa. Habis itu pasti dia habis baby spa ngantuk, tidurnya lebih lebih nyenyak, lebih pulas. Kalau tidur lebih pulas kan lebih nyenyak, ya berarti ini otaknya sarafnya lebih lebih berkembang. Itu kan bayi kan perkembangannya juga saat waktu tidur itu kan katanya ya. Terus jadi dia tadi sudah terstimulasi, sudah latihan, ototnya lebih kuat. Terus kalau pas tadi waktu senam juga kan menguatkan otot tangan, paha, perut. Jadi biar biar cepat tengkurap, cepat berguling. Terus juga kalau otot tangan sama kakinya kuat kan dia pasti otomatis bisa ngangkat badannya supaya bisa merangkak. Terus habis itu ya harapannya bisa jalan ya. Jadi, itu yang saya perhatikan dari bayi-bayi yang sering baby spa di tempat saya itu. Terus mungkin tempat lain kurang lebih sama juga ya. Terus habis itu kalau misalnya baby spa kadang kan ada yang nangis tuh kan. Jadi ibunya, aduh nggak lagi deh baby spa, takut trauma anaknya nangis gitu kan biasanya. Nah mungkin itu bisa disiasati, ibunya perhatikan dulu gimana bayinya gitu kan. Sudah cukup tidurnya kah, terus masih lapar, keadaan haus, terus diajak baby spa, biasanya bayinya nggak mood juga. Jadi kalau mau baby spa, usahakan perhatikan mood, mood bayi. Jadi kalau moodnya bagus, nggak lagi ngantuk, nggak lagi lapar, nggak lagi haus, Allah bagus saja bisa mengikuti step by step dengan baik. Kalau lagi haus tuh biasanya sampai ada yang minum air di kolam itu karena haus tuh. Terus pasti nangis kalau dia lapar, haus, ngantuk gitu kan. Tapi kalau udah diodotin gitu, disusuin, ditetein sama mamanya, saya udah pintar aja bisa pijet, relax gitu kan. Supaya tubuhnya lebih bagus lagi. Sama yang saya perhatikan tuh yang rutin datang, itu bagus pertumbuhannya. Dia ketemu lagi udah bisa apa, saya tanya. Oh udah ini, udah duduk, ketemu lagi udah merangkak. Oh cepet ya ini. Ada yang 11 bulan udah jalan gitu kan. Udah ini apa namanya, lebih aktif anaknya. Itu yang saya perhatikan. Ada yang pertama datang tuh usia
di atas 6 bulan gitu biasanya anaknya itu dia udah kenal sama lingkungan sekitar kan udah tahu mana orang tua, orang yang sering dikenal, orang sering dilihat, ketemu. Biasanya di situ anak agak suka nangis gitu kan, maunya sama mama papanya aja gitu. Jadi ya kita terapis harus tahu juga nih, ini bayi tipe apa gitu kan. Oh ini anaknya gini nih kayaknya dilihat. Jadi kita menyesuaikan juga dengan keadaan bayi yang datang. Banyak sekali pokoknya manfaat baby spa ini. Apa selagi masih usia di bawah 6 bulan, alangkah baiknya sedari dini lebih bagus di bawah baby spa. Karena kalau udah di atas 6 bulan itu udah hilang dia refleks menyelamnya tadi, refleks deepnya dia kan kalau di bawah usia 6 bulan tuh kalau kayak yang di video-video luar negeri itu lah Bunda Sylvia itu kan ada yang bayi-bayi kecil tuh dicemplungin ke air tuh kan Iya. matanya masih melek gitu bisa lihat di dalam air habis itu juga dia dicemplungin dilempar gitu udah ini kan gerak sendiri ngapung gitu kan ya itu karena masih ada refleks alami berenangnya tuh kan. Jadi kalau Enjoy juga ya apa Bun ya. ibaratnya supaya nggak terlambat kalaunya yang dari dini tuh udah stimulasi baby spa misalnya 3 bulan nih udah di baby spa berarti kan dia tahap berikutnya misalnya datang tuh belum sakura gitu kan tahap berikutnya dia bisa dengan baby spa tadi bisa menstimulasi supaya dia bisa terkurap gitu kan habis itu berguling duduk merangkak ya seterusnya gitu jadi banyak sekali manfaatnya yang utama tadi yaitu tadi kan stimulasi motorik kasar udah gitu pas kita bayinya berenang tuh kan pasti kita ngajak ngobrol nih sama bayinya nggak mungkin kan bayinya berenang sendiri gitu kita tinggalin pasti kan ditemanin gitu kan diajak ngobrol gitu kan dikasih semangat tim hore gitu ya di pinggir kolam itu selalu ada itu gunanya juga untuk melatih supaya bayi mengenal kosakata lebih banyak bayinya supaya lebih cepat cepat ngomong nanti akhirnya dia kan iya kan dia lebih oh banyak nih kosakata yang didengar terus habis itu banyak kalau saya ini ya banyak warna-warna tuh di sekitar kolam tuh ya juga untuk stimulasi ini juga stimulasi warna ke bayi supaya dia Lihat ya Bun. bisa fokus yang melihat lebih jelas bukan stimulasi warna kan bayi kan sukanya warna yang mencolok itu ya merah biru sama kuning jadi saya banyak warna itu untuk stimulasi warna tadi jadi melatih bayinya banyak kosakata ya jadi udah ya insya Allah lengkap banget itu kalau baby spa ya dari motorik kasar motorik halus terus juga bayi juga belajar sosial ya kan Bunda kalau di tempat baby spa kan dia ketemu juga dengan bayi yang lain ketemu banyak orang ya kan otomatis dia sosial di situ melihat melihat bayi yang lain gitu kan juga dia dapat Beradaptasi dengan kosakata lingkungan ya Bun ya. ya sesuai ini kurang jelas suaranya Bunda Sylvia Jelas Bunda Bun agak sedikit putus-putus Bun. kurang jelas nih saya nggak dengar Jelas nggak Bun? gimana pun ya ini udah ya jadi itu tadi terus bonding ya bonding juga ke orang tua kan jadi lebih dekat gitu kan kalau misalnya dengan terapis dia mungkin kan nggak pernah ketemu yang sering ketemu kan dengan orang tuanya jadi saat baby spa itu perlu banget didampingi sama orang tua karena bonding untuk bonding juga ya dari ayah ibunya itu perlu meskipun kadang ada juga sih kalau yang udah kenal itu udah biasa biasanya babynya spa momnya spa juga tapi enjoy aja mereka tuh semuanya sama-sama ini selesai bareng gitu Iya jadi iya. semuanya bisa relax sama-sama ya bayinya happy momnya happy juga Iya. selesai ya jadi lebih semangat lagi momnya di rumah. Iya betul Bun. Ya itulah banyak banget manfaatnya ya Bun dari motorik halus, motorik kasar, terus stimulasi dari warna, terus kosakata. Karena ini gitu kan Bun ya kalau baby spa ya Bun. Iya nanti kita kalau baby spa tuh diajak ngobrol kan bayinya itu kan itu juga Tim hore. melatih kosakata
liatin hore ya, betul itu pasti ada di pinggir kolam itu supaya semangat juga bayinya kan gerak terus gitu kan, Iya supaya betul aktif Bun. juga di kolam. Karena itu Iya tadi kan tujuannya supaya menguatkan otot tangan sama kaki. Gimana mau merangkak kalau otot tangan sama kakinya nggak kuat, ya kan nggak bisa angkat badan. Pasti kan di situ terlambat dia merangkak ya. betul Jadi betul. penting sekali itu kalau apa ya, stimulasi dari motorik kasar, motorik halus untuk bayi itu nggak ada salahnya kalau udah semuanya ya mencoba baby spa. Nggak usah takut, kadang kan ada yang takut juga, nanti bayiku masih kecil, masih 3 bulan gitu, masih 4 bulan, tunggu 7 bulan 8 bulan. Wah, pas kalau udah 7 8 itu biasanya udah tahu dia ya, pas Betul Bunda betul. dicemplungin ya udah kaget anaknya karena nggak Iya sedari dini dikenalkan dengan air gitu kan, betul. kaget gitu. Supaya Jadi kaget kita ya. harus pintar-pintar ini, oh ini baru pertama kali nih usianya udah di atas 6 bulan, jadi kita harus gimana caranya supaya ini babynya juga nggak panik saat di air, mungkin pemanasannya agak lama gitu kan, Betul Bun. supaya nggak kaget pas pas di air itu bisa enjoy ya, bisa bisa relax lah gitu. Ini ibunya juga ikut pegang gitu kan, ikut temani di sebelah kolam biar bayinya juga nggak panik, nggak kaget, Iya betul Bun. supaya juga bisa ini uh, kan kepengen baby spa kan ya supaya sehat ya kan, imunitas meningkat. Kalau habis dipijit itu kan ya keluar hormon endorfin ya, hormon bahagia. Kayak kita juga orang dewasa kalau habis dipijit kan ya, rasanya gimana Bunda Sylvia? Kalau habis Iya pijit enak kan badannya, ya enak iya. senang ya, happy ya pasti ya. Makan Happy juga Bun. lahap ya. Tidurnya nyenyak ya Lebih Bun. lebih semangat, sama juga dengan bayi kan. Ibaratnya bayi itu makanannya tuh ya sentuhan tadi, bayi itu perlu sentuhan, ya pijit gitu kan, lebih bagus lagi ya bonding dari ayah itu. Jadi kalau bayi mendapatkan sentuhan itu kan ya, ibaratnya dia tuh kayak diperhatikan, dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sama kita kalau pijit bayi itu kan juga dengan sentuhan lembut, nggak terburu-buru gitu ya. Ya dari hati ke hati lah, kita juga sayang juga melihat anak-anak kan. Ya siapa sih yang nggak suka ya Bunda lihat bayi ya, nggak pasti kita bawaannya senyum juga kalau lihat bayi ya kan Bunda, nggak Betul. pernah Terus bikin kita emosi ya kan Bun, kalau lihat bayi itu iya. kan lucu ya, aduh gemes-gemes gitu ya kalau Iya lihat jadi bayi. betul betul banget Bunda. Jadi kita juga sama-sama bahagia. Jadi kita kalau mau baby spa harus happy juga ya Bun. Biar babynya Betul juga itu kan harus happy juga happy. ya, karena kan auranya kita nih terapis ya, kalau kita Betul happy Bun. kan bayinya juga mau Happy ya. juga nggak takut gitu kan. Kalau terapisnya udah apa nih, udah horor duluan ya bayinya takut ya Bun ya. Iya betul harus ceria pokoknya Maya Bun ya. Pokoknya namanya kita Iya sama bayi ya, kita happy happy aja lah ya, suka aja betul gitu kalau Bunda. saya sih sama Setuju bayi ya, setuju. karena Setuju juga banget Bunda. apa ya, selain juga biar tadi ya membantu untuk Mm-mm. stimulasi motoriknya. Saya sebetulnya memang saya dari dulu ya suka suka mainan bayi ya, sampai tua ya saya mainan bayi terus. Dari kecil ya Bunda ya. Terus Bun, kalau misalkan ini dari taruhlah dari 3 bulan ya sampai 6 bulan. Nah, stimulasi apa sih Bunda yang selalu Bunda misalkan, oh ini babynya udah 4 bulan nih datang ke baby spa baru pertama kali. Bunda lebih menekankan stimulasi apa? Misalkan kayak tengkurap kah, duduk kah, atau gimana Bun? Jadi per Kalau misalkan saya kalau 3 bulan ngapain gitu Bunda? Stimulasi apa? Sampai 6 bulan itu biasanya stimulasi apa aja? gini, biasanya yang datang tuh 2 bulan ya, tapi dia bilang Bu mau baby spa gitu. Bu, biasanya sih kalau baby spa itu saya jelasin dulu ya, baby spa tuh dari usia mulai lahirnya tuh udah tegak, naik kontrolnya tuh udah kuat, udah tegak berdiri ya, udah cagak itu orang Kalimantan bilang ya lehernya itu.
kalau misalnya walaupun usianya udah 4 bulan tapi lehernya masih belum tegak itu kan masih belum berdiri gini kita nggak kasih berenang dulu Bunda. Jadi kita sebelum melakukan treatment tetap kita periksa sebelumnya. Jadi selain dari berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, neck control juga yang utama kita periksa. Karena kan tumpuannya itu kan di leher nih Bunda kalau berenang ya. Jangan sampai ada cedera saat saat berenang karena lehernya belum kuat. Tapi ada itu yang umur 2 bulan setengah gitu, udah tengkurap dia, mau baby spa gitu. Ya udah saya periksa dulu ya. Pas diperiksa, oh iya lehernya udah tegak gitu kan, pas ditengkurapin udah lebih dari 45 derajat itu lehernya bisa diangkat. Habis itu pas diduduk diposisikan ini ya gendong hadap ke depan udah bisa ini lehernya udah tegak gitu kan. Terus memang kata ibunya udah tengkurap ini, oh ya udah oke lah kalau kayak gitu. Terus berat badan juga udah di atas 5 kilo ya Bunda Sylvia, kalau berenang tuh harus di atas 5 kilo karena kan kalau terlalu kecil yang pertama kita menghindari hipotermi, takut kedinginan. Kalau bayi-bayi kecil berenang tuh kan agak lama ya Bunda, eh, 5 sampai maksimal kan 30. Tapi kalau yang bayi baru pertama kali itu kan cuma 5 sampai 15 menit. Karena kalau kelamaan kan kaget, terus habis itu juga takut ini apa kecapean juga, terus bayi bosan biasanya kalau kelamaan nanti nangis ya. Jadi kalau pertama kali berenang saya biasanya 5 sampai 15 menit. Kalau udah nangis ya udah diangkat gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi usia 2 bulan setengah udah tegak, udah bisa tengkurap, berat badan di atas 5 kilo, ya oke saya ini bisa nih ya udah bisa Bu bisa. Tapi kalau misalnya umurnya 2 bulan setengah gitu mau baby spa tapi belum ini, oh ya minta maaf belum bisa karena kan bahaya tadi ya. Beda lagi dengan yang tadi yang umur 3 atau 4 bulan mau baby spa. Kan tadi dibilang 3 sampai 6 gitu ya Bun, Iya baby betul. spa. Tapi ternyata yang datang pas usia 3 atau 4 bulan ini ternyata lehernya belum kuat gitu kan. Nah betul. Masih gini gitu, masih gini nunduk-nunduk itu belum tegak. Kita nggak kasih berenang juga gitu kan. Jadi kita stimulasinya supaya membantu lehernya bisa lebih kuat. Jadi dengan kita ajarin, maksudnya saya ajarin Bun, ajarin ini caranya tummy time ya, supaya lehernya bisa kuat, bisa bisa cepat tengkurap gitu kan. Ini caranya gini, nanti ini PR ya buat Bunda di rumah, nanti Bunda kerjakan ini tummy time, di mana pas bayinya lagi happy, jam-jam main, tummy time anaknya nggak usah lama-lama lah, 5 menit Kak. Tapi sering gitu kan, supaya ini lehernya cepat kuat gitu kan. Habis itu tengkurap. Terus biasanya saya juga kalau misalnya udah 3 atau 4 bulan belum tengkurap, saya jimbol Bun, supaya menguatkan ini tulang belakang ya, tulang belakang sama otot perut. Karena kalau mau tengkurap tuh kan harus kuat tulang belakangnya, leher sini kan, sama otot perut. Kalau otot perutnya nggak kuat kan dia nggak bisa balik badan kan, nggak bisa tengkurap. Jadi itu harus jimbol. Tuh, jadi saya perhatikan juga sesuai usianya Bu. Misalnya nih bayi 7 bulan nih, 7 bulan belum duduk gitu kan. Ya saya stimulasi gitu kan, baby gym, jimbol gitu kan. Jimbolnya yang udah ini horse riding tuh kan Bun ya, yang ini yang duduk di atas bola itu supaya ini kuat dia pas duduk tuh supaya bisa tahan ya, nggak geleot sana nggak geleot sini gitu ya, supaya nahap gitu kata orang Banjar bilang nih, kata orang Kalimantan. Jadi itu biasanya saya sesuaikan gitu ya. Misalnya yang datang nih udah 11 bulan gitu kan, 10, 11, mulai 8 lah kan udah mulai persiapan jalan ya, saya stimulasi juga jebol. Terus nih saya kasih saya lihat juga ini anaknya, saya kalau udah 9, 10, 11 gitu saya kasih berdiri juga kan. Pas di lantai itu suruh dorong-dorong apa kayak dorong kursi kayak dorong ini bola jempol ya, saya mau tahu juga ini kakinya udah
kuat atau belum gitu, masih pijit kah atau enggak. Jadi gitulah Bun, saya sesuaikan lihat bayi yang datang dengan stimulasi supaya saya ingin juga anak-anak ini juga apa ya, sesuai fasenya tuh loh Bun, nggak ada yang terlewati. Iya betul Bun. Jadi ini ya sesuai usia, misalkan ketika Iya, sesuai usia. 3 bulan belum bisa tengkurap sendiri, berarti bunda lebih ke PR-in bundanya untuk lebih ke sering Ya, baby kami time gitu time, ya. sering kegiatan gitu ya. Kalau misalnya tadi pas uh, ini pijet itu juga kan saya kadang kasih akuprasi juga supaya ada kan titik-titik untuk menguatkan misalnya kayak pijet ini terapi berjalan itu kan ada ya punya titiknya itu untuk supaya kakinya lebih kuat terus biar duduknya lebih tegak itu kan biasanya ada saya kasih. Ya bunda. Nah bunda, kalau misalkan apa ya, babynya tuh 3 bulan atau misalkan 4 bulan nih, dia mau baby spa, tapi ketika ditengkurapin sama kita atau misalnya ditummy time sama ibunya, lehernya udah tegak, tapi dia belum bisa tengkurap sendiri, itu nggak apa-apa bun? Atau misalkan kita harus Kalau stimulasi apa? kan tadi gini kan misalnya kan kalau mau berenang tuh kan yang penting berat badan di atas 5 kilo dan lehernya neck kontrolnya udah kuat ya lehernya udah tegak. Jadi kalau misalnya bayinya belum belum bisa tengkurap tapi lehernya udah tegak gitu kan terus berat badan juga cukup saya kasih ini baby spa lengkap gitu kan tapi tetap stimulasi tadi baby gym kasih jempol gitu kan terus juga kasih PR ke ibunya biar dikerjakan di rumah itu Lebih dan sering kalau dia untuk punya jimbol tengkurap ya? kalau misalnya ya misalnya ibunya punya jimbol di rumah saya kan ada tuh Diajarin. kadang oh ada saya punya bola jimbol gitu di rumah bekas saya yoga oh ya pakai Bu ini saya ajarin nih ini caranya nih jimbol nanti ibu praktekin ya di rumah biar bayinya cepat berkurang gitu ya supaya ini nggak nggak terlambat apa ya fase untuk bayi ini step by stepnya bisa terlewati semua. Saya gitu sih saya edukasi juga ke ibu bayinya itu supaya kerjakan juga di rumah kan nggak mungkin juga ya datang setiap hari ke tempat saya kalau saya sih seneng aja ya tiap hari datang Tenang banget. ditunggu banget ya tapi kan Tapi kalau private kesibukan terus jarak juga ya kan jadi kan nggak mungkin mereka setiap saat datang jadi saya paling kasih PR aja ke bundanya ini pun kerjakan ini ya di rumah cukup ya supaya bayinya sehat ibunya lebih kuat gitu kan nggak gampang sakit kalau pijet rajin pijet tuh kan imun lebih sebetulnya pijet tuh paling bagus ya pagi sama sore coba kalau memang bundanya sibuk bisa silakan ya datang ke tempat kami siap sedia untuk membantu pijatnya minimal seminggu sekali lah bayi itu pijat supaya dia ada peredaran darah lancar kan Bun kalau peredaran darah lancar bayi itu kan happy nggak konstipasi nggak sembelit ya biasanya kan ada bayi itu sembelit gitu kan terus juga kalau bayinya happy kan dia nyusunya lebih kuat gitu kakinya gitu saya rawat nih bayinya ya udah pijet aja supaya lebih rileks hidupnya kan apalagi bayi-bayi batuk pilek itu kan ya sebenarnya habis pijet insya Allah ini sih lebih bagus ya meningkatkan daya tahan tubuh pijet ini kan juga merangsang kelenjar timus itu kan kelenjar yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya kan di ya situ kan betul. terangsang keluar terus hormon endorfin juga hormon bahagia keluar semua jadi ya bikin inilah sehat bikin happy ya Bun kalau habis baby menstruasi itu bayinya kan bisa dilihat perbedaannya dari sebelumnya sampai Iya, betul. Jadi lebih ini ya bun, jadi kalau baby spa tuh emang enaknya itu dari oh nggak dengar Bun maaf Bun udah jadi jelas bun. ya udah Nah, ah, jadi kalau gimana? baby spa itu enaknya ya bun ketika dia dari usia 3 bulan minimal atau misalkan udah tegak ya bun lehernya ya.
Kalau yang baby spa dengan berenang itu bisa mulai ya dari 3 bulan. Syarat tadi ya lehernya udah tegak. Tapi kalau misalnya pijit bayi itu dari baru lahir juga udah bisa kalau Sylvia ya. Betul. Dari usia 0 hari sampai kan kalau baby ya, baby berarti kan 0 sampai 12 bulan udah bisa itu pijat ya. Boleh, banyak kok yang datang usia baru seminggu, baru 2 minggu datang ke sini pijat juga ini bisa bagus lagi. Lebih sedari dini mengenal pijat pada bayi dikenalkan tuh lebih bagus kan dia Iya, udah dari 0 apa bulan ya? ya, Bun. Ini untuk Iya baby dari 0 spa, Bun. bulan. Jadi ya kalau baby spa, kalau spa itu kan tadi pakai air ya, selalu per Iya, aqua. Kalau yang 3 bulan baby ya, Bun. massage-nya itu ya kalau baby spa mulai 3 bulan, mulai tadi lehernya udah kuat, yang pentingnya leg muscle-nya kalau udah kuat, udah bisa dia supaya ini berenang di spa lengkap. Tapi kalau yang baby massage-nya itu boleh dari 0 hari itu 0 bulan ya, maksudnya udah boleh kok, udah bisa. Iya, betul, Bun. Jadi banyak tadi banget. saya Jadi misalnya banyak kan tadi banget ya, ada Bun, manfaatnya ya. Dari apa namanya, untuk stimulasi baby dari baby spa itu banyak banget ya, Bun ya. Jadi bisa membuat juga apa tahapan-tahapan pada bayinya juga ada yang tidak terlewat, seperti merangkak kan ada yang nggak merangkak nih, Bun, katanya langsung duduk kan, kadang ada yang seperti itu ya, Bun. Iya, ada banyak itu saya temui kayak gitu kan. Nah, Jadi saya tadi kadang Bunda ajarin juga. sebutkan misalkan ketika Bunda bertemu dengan baby misalkan 12 bulan, udah berjalan tapi dia melewati fase merangkak. Nah, itu stimulasi khusus apa yang Bunda lakukan kalau misalkan ketemu dengan pasien-pasien yang apa namanya? Perkembangannya ada yang terlewat. Itu biasanya saya ajarin ke ibunya ya. Ini biasanya saya ajarin dulu di sini kan. Bu, ini ya nanti latihan onggong-onggong itu onggong-onggong. Kalau saya di sini pertamanya pakai bola jimbol dulu ya. Jimbol dulu onggong-onggong itu. Tapi kalau anak udah 10, 11, 12 itu kan udah dia nggak maaf ya agak kurang kooperatif. Kalau di jimbol tuh dia kan kayak mau turun gitu kan, nggak mau dia diam aja gitu. Jadi saya contohin dulu gitu kan, kalau pakai jimbol dia bisa, saya jimbolin. Kalau misalnya nggak bisa pakai guling, jadi dionggong-onggong ini ya latihan onggong-onggong pakai guling gitu supaya bisa ngangkat badan. Tapi jarang itu yang udah jalan tapi belum merangkak. Kebanyakan sampai di atas 12 bulan dia belum jalan, belum juga merangkak. Nah, itu yang banyak saya temukan. Kalau yang udah jalan tapi belum dia nggak dapat merangkak, itu ada beberapa yang kayak gitu. Tetap saya kasih ini PR begitu Bu di rumah ini ya, ngomong gitu pakai kucing di bayinya dilatih itu supaya dia kuat angkat tangan sama kakinya gitu kan. Terus stimulasi juga kasih apa yang bayinya suka lah di depannya. Misalnya pas lagi latihan ngomong tadi kasih mainan apa di depan bayi supaya bayinya mau maju di depan gitu kan. Apa yang bikin bayi ini menarik baginya itu supaya dia mau juga maju gitu kan, dia ini akhirnya merangkak gitu maju di depan kayak gitu. Alhamdulillah ada yang berhasil gitu datang lagi ke saya, Bu, alhamdulillah ini udah bisa merangkak gitu kan, sampai nangis saya merangkak kayak gitu, ada kayak gitu. Jadi saya sih senang juga ya, alhamdulillah ya, selamat Ibu akhirnya merangkak. Karena kalau nggak merangkak itu ya biasanya, maaf ya bukan Sylvia, kalau pas udah usia sekolah tuh tulisannya kurang cantik udah. Ada yang bilang gitu, yang tulisannya kurang cantik, terus dia kesulitan saat ini naik sepeda. Nanti pas naik sepeda itu dia kalau bayinya nggak kerangka itu biasanya susah pas naik sepeda. Terus habis itu nanti nggak mahir dia manjat pohon. Nah, kalau naik sepeda sama manjat pohon kan koordinasi kaki sama tangan ya kan bunda. Nah, kalau dia nggak koordinasi kaki sama tangan, kesulitan dia di situ, nggak bisa kurang lincah ya naik sepeda, kesulitan.
manjat pohon mungkin nggak terlalu lihai ya kan Bun, biasanya gitu sih. Menurut beberapa pengalaman dari guru-guru saya juga. Kalau misalkan saya kadang juga suka nemuin pasien yang Bu Bidan ini gimana ya, anak saya misalkan tapi nggak merangkak ya, tapi dia kayak apa ya, badannya tuh nempel ke Kayak lantai, ngesot gitu. kayak ngesot gitu, tapi misalkan ada yang maju, ada yang mundur aja nih Bu Bidan gitu, misalkan itu gimana? Ya. Tapi dia nggak Itu merangkak, banyak tapi yang maju gitu. tuh. Banyak Bunda. Gimana? Gimana tuh? Banyak Iya yang banyak. ditemui kayak gitu. Iya itu Itu pakai gimana ombong-ombong, Bu? pakai guling itu. Jebol. Kalau anaknya mau jebol, jebol gitu kan. Di situ dia kan di sepatu berenang ya supaya kuat juga tangan kaki. Itu saya ajarin juga ibunya terapi ombong-ombong tadi yang pakai guling maju mundur gitu kan. Guling tapi rutin gitu ya Bu. Rutin ombong-ombong pakai guling. Gulingnya di mana tuh Bun? Gulingnya disimpannya di mana? Ya di ini di tengah-tengah kan badan bayinya di tekuk ini. Ini guling gitu bagiannya di sini. Iya iya. Tangannya di depan, kakinya di belakang kayak huruf M. Oh iya. Nah, di situ. Jadi kan lama-lama dia ini harapannya mau mengangkat badannya. Kasihlah itu di depannya mainan yang adik bayi ini suka ya kan Bun, supaya tertarik mau maju gitu kan. Nah, kan pertama digonggong ini sama bundanya, lama-lama kan dia ini Ada berdiri ya. Ada berdiri ya. simulasi ngangkat badannya sendiri gitu. Jadi merangkak. Berarti kalau Tentunya ya kayak gitu, bundanya yang berperan aktif di rumah. Kalau kita kan terapis ya cuma sekali dua kali, betul Bun. mungkin seminggu sekali kalau dia rajin datang ketemu sama kita bantu ya. Yang lebih banyak ketemu sama adik bayinya ya bundanya di rumah. Jadi itu kita ajarin bundanya juga seperti itu, ajarin babynya di rumah. Iya Bunda. Mantap. Wah mantap banget Bunda ilmunya ya. Jadi banyak banget manfaat dari baby spa. Selain baby spa happy kita juga pasti melihat tumbuh kembang ya Bun ya. Tumbuh kembang si anak jadinya. Kurang jelas Bun suaranya. Bunda Sylvia. Nah, sudah jelas? Kurang. Sebentar. Loading kayaknya. Halo, Bunda? Ya, ya Bun, jelas Bun. Kayaknya signal juga ini ya. Nah, berarti Bun, kalau untuk baby spa sendiri ya, selain kita punya manfaat, banyak manfaat Ini banget. hilang lagi Bun suaranya. Hilang lagi? Bunda. Ya, Coba ini udah audiens, nih. suara saya hilang. Oke. Nah, udah selain baby spa itu banyak manfaat untuk motorik halus, motorik Ini kasar. hilang lagi Bun suaranya. Bunda hilang lagi. Ada? Udah. Kayaknya Bunda Rizka juga ini putus nyambung juga ini signalnya. Nah, Bun, berarti ya untuk baby spa sendiri bisa untuk melihat tumbuh kembang ya Bun ya, plusnya ya. Selain yang membuat bayi Iya. happy, membuat juga kita lebih aware juga untuk orang tuanya untuk tumbuh kembangnya ya Bun. Iya, betul banget. Supaya nggak terlambat juga. Supaya bayinya juga ini bisa melewati semua fase dengan baik tanpa ada yang terlewati. Betul. Nah, untuk teman-teman muda-muda lain yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Karena nggak kerasa nih, udah hampir mau habis waktunya Bunda Rizka. Ya kerasa ya Bun. Pengennya banyak sharing ya Bun ya. Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya atau misalkan nanti kita misalnya diskusi sama Bunda Rizka langsung boleh ya Bunda ya. Ada Hilang di lagi Instagram Bun juga suaranya. ada. Oke. Kalau misalkan nggak ada, maaf Bunda Sylvia suaranya kurang terdengar. Iya, suaranya Bun. Kurang terdengar ya, bentar. Jelas Bun? Ya udah. Oke. Nah, terima kasih
Udah diingatkan. Nah, ada yang mau bertanya atau misalkan mau sharing nih ketika di pengalaman, ketika di lapangan ketemu baby yang seperti apa nih. Nanti kita sharing sama Bunda Rizka. Bunda, kalau Bunda Rizka sendiri sering menemukan bayi-bayi yang seperti apa? Atau misalkan banyaknya yang ada yang terlambat berjalan, atau misalkan nggak tengkurep, nggak merangkak, itu biasanya lebih banyak apa, Bun? Lebih banyak yang nggak berangkat. Yang sering Lebih banyak. saya ya banyak ini yang nggak merangkak tuh banyak kayak gitu. Terus juga kalau belum bisa jalan kan masih batas wajar kan, karena kan kalau yang namanya baby itu jarang yang di bawah 12 bulan udah bisa jalan. Nah, mayoritas kebanyakan 11, 12, 13 kan baru jalan ya. Tapi ada yang udah di atas 12 bulan gitu, 15, 16 datang gitu kan minta di terapi pijat jalan. Ada yang belum jalan kita bantu. Kalau yang bayi di bawah 12 bulan kebanyakan itu tadi ngesot gitu kan, dia merangkak, merangkaknya nggak angkat badan tapi ngesot tapi cepat gitu, ada kayak gitu. Terus Itu ada yang rata-rata banget ngesotnya ya, maju, kita ada yang temuin. ngesotnya mundur, itu banyak gitu. Terus ini kalau yang belum tengkurap sih jarang itu ya, kecuali yang terlalu gemuk. Nah itu ada memang beberapa dia, tapi nggak sampai 5 bulan, paling 4 bulan karena terlalu gendut itu kan dia belum tengkurap tuh ada. Tapi kita stimulasi juga, terus pas kunjungan berikutnya saya tanya lagi gimana Bun, udah bisa tengkurap belum? Udah katanya, oh ya gitu. Jarang, paling banyak itu tadi kasus yang bayi nggak merangkak itu sering sering saya ketemu. Jadi kita lebih distimulasi ya Bun, yang tadi onggong-onggong, digimbol ya Bun ya. Iya itu banyak manfaatnya jimbol. Jadi kadang kan ada yang nggak mau juga, nggak usah deh jimbol gitu kan. Loh, nggak tahu ini manfaatnya jimbol ini banyak manfaatnya dari jimbol itu. Kalau misalnya oh ada nggak usah deh di jimbol, saya ada kok dalam rumah. Oh ya lebih bagus lagi, ini saya ajarin deh bapak ibu nih, saya ajarin di sini caranya ya, nih jimbolnya gini, nanti bunda praktekin aja di rumah gitu kan, lebih bagus lagi kalau punya jimbol di rumah kan buat latihan stimulasi kan, lebih bagus lagi kalau yang stimulasi orang tuanya, bondingnya kan lebih 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 dapat ya budaya. Betul, Kita bonding terapi juga. ya bonding itu kan bayi kan dia yang bayi, makanan bayi itu kan sentuhan ya bunda ya, mereka suka kalau disentuh dengan pijat, Cinta ya Bun. dibelai, merasa bayi itu merasa dihargai, diperhatikan, karena kan mereka belum bisa ngomong ya bunda ya, jadi dengan sentuhan itulah ini yang diperlukan bayi yang pertama untuk Iya, betul bangunan banget. juga. Setuju. Beda-beda kalau bayi yang jarang disentuh dengan yang sering mendapatkan sentuhan. Saya tuh Iya. ada yang kaku-kaku gitu badannya ya. Saya bilang ke ibunya, Bu, sering ya, sering disentuh, nah, itu diusap supaya bayinya juga nggak kayak ada yang kayak gitu, saya ketemu bayi itu kaku-kaku badannya, jadi badannya tuh kayak dibengkokin ke belakang itu kayak tegang banget, itu ada itu pernah saya ketemu. Oke. Jadi banyak macam-macam. Macam-macam. Pokoknya kalau udah ketemu di lapangan banyak banget kasusnya ya Bunda ya. Banyak tipe-tipenya deh. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu ya Bun ya. Oke Bunda, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung waktu. Di Kalimantan udah jam berapa nih Bunda? Sama nggak kita ya? Oh, beda kita di sini, beda 1 jam lebih cepat. Ini udah hampir jam 10, Bunda Sylvia. 2 menit lagi jam 10 di sini. Masya Allah, waktunya waktunya Bunda Rizka tidur nih. Kayaknya waktunya istirahat besok besok udah harus ke Enggak puskesmas. sih, kalau saya sih ini ya, tetap on terus. Tetap semangat Saya Bunda, juga semangat pagi.
Iya, pengennya pengennya nih masih banyak nanya sama Bunda Rizka, masih pengen tahu apa stimulasi-stimulasi yang tepat misalkan atau apapun itu pengen masih banyak ya, cuman karena waktunya terbatas takutnya juga ini ada yang dari Sulawesi atau di Kalimantan juga sama nih beda 1 jam, takutnya di sana udah jam 10, besok ada yang home care mungkin udah kerja ya untuk ini apa Iya, istirahatnya keganggu. iya, Bunda Sylvia ya. Saya kebetulan ada waktunya, saya malam gitu. Jadi maaf ya, lihatnya bisanya malam. Iya. Apa kalau dari pagi kan udah kesibukan. Iya, nggak apa-apa Bunda. Kita maklum paginya puskesmas, siangnya sampai sorenya kan di klinik. Ya, banyak kesibukan. Iya, mudah-mudahan Bunda ilmu yang diberikan sekarang ini tersampaikan dan Ya, membantu juga direalisasikan ya Bunda ketika kita bertemu dengan para bayi, para pasien tentunya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pahala, ladang berkah juga untuk kita semua. Terima kasih juga Bunda. Nah, udah mau ya. diganggu nih sampai jam 10 waktu sana. Hmm. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi ya Bunda untuk sharing-sharing. Iya, Bunda Sylvia. Nanti ya kita sharingkan. Iya, Bisa nanti kalau sama-sama bagi itu juga. biasanya suka ada juga di grup Telegram ya Bun ya, tanya jawab ya Bun ya. Masuk nggak Bun? Nah, saya ada, tapi ya gitu deh Bun, Iya gitu deh jarang kadang. buka. Iya betul. Kelupaan deh ya. Nah Bunda, kalau Buka, iya. yang mau follow apa Mom and Baby Spa-nya Bunda apa namanya Bun? Nanti biar Boleh, teman-temannya pada silakan. follow. Kalau ada yang mau follow, nanti bisa ya di nataya.momandbabyspa. Nataya Mom and Eh, Baby Spa ya Bun? nataya.momandbabyspa ya. Iya. Nataya Ya, dot kalau di coba saya lihat Mom and ini. Baby Spa. Hmm. Nataya Nanti kalau mau bertanya boleh juga silakan kalau mau DM ya boleh nggak nah apa-apa. betul. Kalau Mungkin barang mau konsultasi ya ada mungkin yang nggak sempat waktunya boleh silakan. siap Bunda. Saya Nanti saya ini aja sih. tanya boleh ya? Kalau ada konsultasi itu biasanya saya kalau ada waktu tetap saya bantu ya saya balas. Siap. Kalau yang belum follow, silahkan follow. Kalau yang mau ke Kalimantan, misalkan ketemu, mau baby spa-nya, mau lihat baby spa-nya Bunda Rizka, boleh banget tentunya ya Bunda. Iya, dengan senang hati ditunggu kedatangannya. Nah, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan, dikasih waktu lagi untuk kita nanti sharing lagi bareng Bunda Rizka. Bunda, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, ada nggak satu kata atau satu kalimat dari Bunda Rizka untuk kita semua nih, alumni EBSCO, atau mungkin ada pasien-pasien saya juga kayaknya ada yang ini nih, yang bergabung juga dari yang bunda-bunda lain kepo banget kayaknya tentang stimulasi bayi nih. Satu kata tentang baby spa kalimat nih. Kadang kan ada juga yang tadi kata Bunda, aduh saya baby spa pertama nangis babynya jadi makanya kapok. Nah, itu gimana? Satu kata aja, Bu. Buat motivasi kita semua, Bun. Apa ya? Kalau saya pribadi ya sebagai terapis, saya apa ya untuk teman-teman alumni EBSCO semua nih ya, ya bekerjalah dengan tulus ikhlas gitu aja sih ya. Jadi kalau kita ketemu bayi gitu, ya dari hati ke hati lah kita layani gitu kan, kita tulus ikhlas melayani sepenuh hati karena ya sama lah kita kan ya sayang ibaratnya gitu ya. Jadi betul-betul kita ini bukan cuma semata-mata eh, cari apa pada Sylvia? Cari Cari cuan. ini. Iya betul ya, tapi kita juga kerja dari hati gitu untuk membantu, niatkan untuk membantu, untuk ibadah itu aja. Satu kata dari Ya. saya, Kalau kerja ketemu dengan bayi, tulus ikhlas, hatinya ya, Bun ya. dari hati itu aja. Oke. Kalau kita ikhlas, secapek apapun terasa pekerjaan itu terasa lebih ringan. Kayak saya coba Bunda lihat, saya dari pagi loh Bunda sampai malam. Terus saya ikhlas saja menjalani semuanya ya ketemu bayi-bayi, ada yang nangis, saya juga
nggak apa-apa sih, happy aja ketemu mereka. Kan bayinya belum bisa ngomong, bisa nangis, ya ya udah itu yang saya dengerin, kan bayinya belum bisa ngomong. Kalau ngomong kaget saya. Ya, Bunda, terima kasih banyak Bunda Rizka atas waktunya. Salam dari Iya, Bandung. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi. Makasih banyak ya Bunda. Sekali lagi Bunda mau bergabung sama EBSCO Center nih, mau sharing-sharing bareng alumni dari EBSCO atau mungkin dari ada bunda-bunda yang punya babynya ini. Terima kasih banyak juga Bunda yang udah mau sharing nih. Ini ilmunya bermanfaat banget bagi kita terapis ataupun bagi ibunya nih. Jadi ibunya bisa lebih aware tentang tumbuh kembang anak iya. selain apa Kalau untuk untuk bundanya ya, satu kata dari saya, jangan lupa sentuhan untuk bayi. Itu katanya. Sentuhan untuk apa bayi Bu? ya, jangan. Sentuhan untuk bayi. Ya, Sentuh. kan bayi tadi apa makanannya dari untuk bayi itu kan cuma butuh sentuhan, jadi jangan lupa ya, Iya, infuskin, benar-benar sentuhan di dari sini ibu sentuhan untuk bayi itu ya. kan Bondingnya ya lebih Bun ya. utama, lebih penting untuk bayi Oke. terutama Terima itu. kasih Bunda Rizka. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bunda Sylvia, salam kenal, sampai Berkah ketemu lagi. sayangnya. Amin, amin, Ya, amin. amin. Sukses juga ya buat Bunda Sylvia dan tim-tim Esko Amin. semuanya. Amin. Terima kasih Salam buat banyak. Bunda Anti. Ya, salam untuk Bunda Anti. Itu banyak ini tim EBSCO juga yang bergabung. Iya, rindu saya nih sama Bunda Anti. Gimana? Kangen sama Bunda Anti. Kangen ya. Main ke Jakarta, Iya. Bun. Apa ke Bandung? Deket tuh ke rumah Bunda Iya, Anti. iya. Iya, ketemu ya sama Bunda Anti juga. Nah, Bunda suka ikutan temu kangen alumni nggak? Belum pernah, belum pernah. Nah, nanti kalau misalkan ada Karena temu kangen, pandemi ini kan Bun, jadi nggak terlalu banyak keluar kota kan. hmm, nggak, kita temu kangen alumninya via Zoom, Bunda. Biasanya per 3 bulan sekali. Nah, nanti Oh, lihat agendanya di EBSCO. Nah, kalau misalkan Bunda ikut ke ikut pertemuan alumni EBSCO, tuh bisa ketemu sama Bunda Anti, bisa kenal juga sama alumni-alumni EBSCO yang lain dari ujung Merauke sama Sabang sampai Merauke, pokoknya lah dari manapun ada. saya Iya. Terima kasih banyak ya Bunda Rizka. Selamat malam. selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih Bunda Rizka. Sama-sama.